Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adianto, NPM G1F018017. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan diagram UML dan desain UI yang saya buat. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi yang saya buat. Di sini saya merancang sebuah aplikasi yang mirip dengan GoFood atau GrabFood. Namun perbedaannya di sini aplikasi ini tidak terkait dengan ojek online. Jadi aplikasi ini khusus untuk order makanan saja, seperti semacam Shopee. Namun aplikasi ini digunakan untuk pemesanan makanan atau minuman. Jadi di sini ada tampilan utamanya, itu tampilan awalnya. Nama dari aplikasi ini yaitu Kito Makan. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan UML yang telah saya rancang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari use case diagram aplikasi Kito Makan. Pada aplikasi ini terdapat dua user. Yang pertama yaitu ada pedagang dan juga pembeli. Kedua user ini apabila ingin masuk ke aplikasi itu harus melalui validasi akun dengan sistem login. Apabila login tersebut berhasil, maka akan dapat masuk ke sistem. Yang membedakan akses antara pedagang dan pembeli ini ada pada manajemen menu makanan dan minuman. Jadi di sini untuk mengontrol makanan dan minuman yang disediakan oleh pedagang dapat ditambah, ubah, dan juga dihapus. Untuk menu yang lainnya itu sama, ada manajemen akun. Ini akun profil dari pengguna. Selanjutnya itu manajemen keranjang. Yang selanjutnya ada manajemen pesanan. Yang membedakan akses antara pedagang dan pembeli ini pada manajemen pesanan, pedagang dapat menerima pesanan dan juga dapat melakukan pemesanan. Namun, pembeli tidak dapat menerima pesanan, hanya dapat melakukan pesanan. Jadi di situ dapat menambah pesanan, ubah pesanan, dan juga hapus pesanan. Pada keranjang juga seperti itu, seperti halnya pada e-commerce pada umumnya, itu ada hapus, ubah, dan juga tambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram dari manajemen keranjang. Yang pertama user melakukan login. Lalu akan tampil halaman login. Ketika login tersebut berhasil, user akan memilih menu keranjang. Setelah dipilih, maka akan menampilkan menu keranjang dan akan mengelola data keranjang. Dapat tambah, ubah, dan juga hapus. Setelah itu akan menampilkan hasil dari proses yang dilakukan dan selanjutnya logout atau keluar. Yang kedua itu activity diagram dari manajemen akun. Yang pertama user login. Setelah login itu akan menampilkan halaman login. Jika login tersebut berhasil, maka user akan memilih manajemen akun. Setelah memilih manajemen akun, akan tampil manajemen akun. Lalu akan mengelola data akun tersebut, dapat ubah atau hapus. Di sini tidak dapat menambah. Lalu akan menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh user tersebut dan selanjutnya akan logout. Selanjutnya itu ada activity diagram dari manajemen menu makanan minuman yang diakses oleh pedagang. Jadi di sini ketika pedagang ingin login, maka akan tampil halaman login. Jika login tersebut berhasil, pedagang akan memilih manajemen menu makanan atau minuman. Selanjutnya akan tampil menu yang dipilih tersebut. Lalu pedagang mengelola menu makanan minuman, dapat menambah, mengubah, atau menghapus. Setelah itu akan ditampilkan hasil dari proses yang dilakukan dan diakhiri dengan logout. Selanjutnya ini ada activity diagram dari pemesanan atau pesanan. Yang pertama harus melakukan login dengan tampil halaman login. Setelah itu apabila login tersebut berhasil, user akan memilih menu pesanan. Setelah menu pesanan tersebut dipilih, maka akan ditampilkan menu tersebut dan dapat dikelola datanya, dapat menambah, ubah, dan juga hapus. Setelah itu akan ditampilkan hasil dari proses yang dilakukan dan diakhiri dengan logout. Berikutnya itu adalah kelas diagram dari aplikasi yang saya rancang. Di sini ada dua user, ada pedagang dan pembeli. Terdapat username dan password untuk melakukan login.
Lalu pada manajemen menu makanan minuman itu ada ID makanan atau minuman tersebut, nama, harga, status. Dan ini ada tipe datanya. Ini adalah aksi yang dapat dilakukan. Selanjutnya manajemen akun. Di dalamnya terdapat username, password, email, dan nomor HP. Pada manajemen keranjang terdapat ID produk, nama produk, harga produk, dan jumlah produk. Selanjutnya pada manajemen pesanan itu ada ID pesanan, nama pesanan, jumlah pesanan, total pesanan, dan status pesanan. Next, ini adalah diagram objek dari aplikasi yang saya rancang. Di sini objeknya itu pedagang, terdapat username dan password. Di sini username-nya Geprek Ambo dan passwordnya Geprek. Jadi ini digunakan untuk melakukan login. Di sini pada manajemen menu terdapat makanan geprek dengan ID makanan G01, harganya 15.000 dengan status tersedia. Jadi status ini seperti tersedia atau tidak makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya pada manajemen akun terdapat nama akun, username, nomor HP, dan juga email. Ini adalah contoh datanya. Selanjutnya manajemen keranjang terdapat nama produk, ID produk, harga produk, dan jumlah yang ditambahkan ke dalam keranjang. Selanjutnya pada manajemen pesanan ada nama pesanan, ID pesanan, harga pesanan, jumlah pesanan, ini berapa jumlahnya yang dipesan. Selanjutnya ada total pesanan, yaitu harga dikalikan dengan jumlah pesanan, dan ini adalah status pesanan, apakah diterima, dikirim, atau sedang dikemas. Selanjutnya ini adalah sequence diagram dari aplikasi ini. Di sini aktornya itu pedagang. Yang pertama melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan dilakukan autentifikasi. Lalu dalam manajemen menu makanan minuman, pedagang mengelola data menu makanan atau minuman. Data tersebut akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya akan ditampilkan pada manajemen menu makanan dan data tersebut akan dikembalikan kepada user pedagang tersebut. Yang kedua, manajemen akun. Pedagang akan mengelola data akun yang dimiliki, lalu data tersebut akan tersimpan dalam database, lalu akan ditampilkan pada manajemen akun, dan juga data tersebut akan dikembalikan lagi ke user. Pada manajemen pesanan, itu user mengelola pesanan, data tersebut akan tersimpan ke dalam database, lalu database tersebut akan menampilkan data ke dalam manajemen pesanan, dan data tersebut akan dikembalikan lagi ke user. Yang terakhir itu ada manajemen keranjang, yaitu pedagang akan mengelola keranjang yang dimilikinya, lalu datanya akan tersimpan ke dalam database, akan menampilkan lagi ke dalam manajemen tersebut, dan data tersebut akan dikembalikan ke user. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain UI UX yang saya rancang dari aplikasi Kita Makan. Di sini saya merancangnya menggunakan Adobe XD. Jadi saya merancang 10 halaman dari aplikasi ini. Baiklah, langsung saja kita jalankan aplikasi ini. Baiklah, ini adalah halaman awal dari aplikasi Kita Makan. Ini adalah sambutan kepada pengguna. Langsung saja kita mulai aplikasi ini. Halaman berikutnya yaitu halaman ajakan untuk bergabung. Jadi di sini pengguna dapat bergabung dengan menggunakan akun Google, menggunakan akun Facebook, atau jika sudah punya akun bisa langsung masuk. Di sini kita mencoba bergabung dengan menggunakan akun Google. Jadi apabila user ingin bergabung dengan menggunakan akun Google, data-data yang dibutuhkan itu ada username, email, password, dan konfirmasi password tersebut. Di sini kita langsung saja mencoba untuk masuk. Untuk masuk ke dalam aplikasi, hanya memasukkan username dan juga password. Kita masuk.
Di sini kita masuk sebagai pelanggan atau pembeli. Jadi ketika kita masuk itu akan langsung ditujukan ke halaman akun kita. Pada halaman ini terdapat pengaturan profil, dan ini adalah progres dari orderan yang kita lakukan atau pemesanan yang kita lakukan, dikemas, dikirim, diterima, atau sudah dilakukan pembayaran. Di sini juga terdapat riwayat transaksi, menu favorit, bantuan dari aplikasi atau keluar dari aplikasi ini, keluar dari akun ini. Berikutnya itu ada halaman beranda. Jadi pada halaman beranda ini terdapat kolom pencarian, ini keranjang, dan ini adalah bagian iklan atau promosi dari aplikasi ataupun para pedagang. Di sini ada menu-menu yang paling banyak dicari. Jadi pembeli bisa memilihnya melalui sini. Di bawahnya terdapat pilihan-pilihan makanan dan minuman yang sering dicari. Apabila kita klik beli, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam keranjang. Ini adalah keranjang yang kita miliki. Terdapat nama makanan, harga, jumlah yang kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya untuk melakukan pemesanan, kita buat pesanan, dan pesanan tersebut akan masuk ke dalam menu pesanan saya. Statusnya pesanan sudah diterima. Selanjutnya ada lagi untuk pemberitahuan. Jadi di sini terdapat berbagai progres dan juga promosi baik dari pihak aplikasi ataupun dari pedagang dan pembeli. Ini ada progres dari pesanan yang kita lakukan. Geprek 3 porsi dalam pengiriman, dalam perjalanan. Jadi itulah desain yang saya rancang untuk aplikasi Kita Makan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.